Halo Sobat Easy Stock, ini berita saham Sido muncul mau bagi dividen 90% dari laba bersih. Obral-obralan ya. Berarti pemicunya harganya naik nih, mestinya begitu. Oke. Oke, kita lihat lagi berita berikutnya. Kinerja kuartal ketiga ya. Itu perbaikan, menguat tapi tidak secara year on year. Oke ya, oke, naik semuanya tapi tidak secara year on year. Kita lihat Sido muncul memang naik tuh hariannya, naik terus itu. Dalam seminggu ini naik terus dari 630 ke 715 karena berita bayar dividen. Kalau kita lihat bayar dividennya itu mungkin dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat ini coba ya. Oke, kita akan menghitung dengan analisa fundamental dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham-saham yang listed di bursa. Dan sekarang ada aplikasinya namanya Easy Stock. Anda bisa membandingkan harga pasar Sido muncul yang lagi naik dengan nilai wajarnya. Masih ada upside nggak secara fundamentalnya Benjamin Graham ya. Dan untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham ada dua buku e-book yang sudah summary dalam bahasa Indonesia, The Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit karangan Philip Fisher. Dua orang ini adalah gurunya Warren Buffett, cuma Warren Buffett mengikuti 85% versinya Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher, karena Philip Fisher tuh betul-betul murni kualitatif. Dua buku ini bisa dibeli Tokopedia, Gramedia.com dan Google Play Store. Playbook. Oke, kita langsung aja buka. Sido muncul. Sido. Laporan Q3 kita pakai revenue growth-nya 1,2. Itu cuma 400 itu. Closing price-nya udah 700. Kalau lihat di sini mesti sih harganya tuh ya, kalau dia turun wajar juga ya, kalau dia turun di 630 sebetulnya. Kalau lihat di sini, kalau di sini cuma 400 ya bisa turun lagi. Andaikan kita pakai jangan 1,2 lah, ganti 5% sekalipun, bisa nggak? Tetap nggak bisa, tetap di 500. Return on equity-nya sebetulnya dia bagus ya. Half year itu 20, full year 40. Profit marginnya 27, sebetulnya bagus, cuma kemahalan aja. Jadi makanya dia turun, bukan karena apa-apa, memang harusnya harganya nggak segitu. Itu aja sih. Coba kita lihat ke belakang ya, kita lihat tahun 2021. Sama kan cuma 597, 600. Malahan lebih bagus tahun lalu. Tapi harganya kan lebih tinggi ya, 865. Sekarang kan udah turun sempat ke 630. Jadi sebetulnya memang saham bagus tapi harga mahal. Makanya sih sebetulnya kalau mencari yang potensial upside-nya masih gemuk, jangan tipis-tipisan. Karena kita tidak tahu kinerja periode berikutnya seperti apa kalau tipis-tipisan ya. Nah, sama return on equity-nya bagus, profit margin-nya bagus, working capital bagus. Jadi sebetulnya saham bagus cuma kemahalan. Kita lihat 2020 sama juga. Itu over value semua. Secara financial ratio bagus terus dia. Bagus, nggak ada salah. Return on equity di atas benchmark, profit margin di atas benchmark, working capital bagus, debt equity di bawah 1. Jadi sebetulnya memang ini perkara dia naiknya memang di-trigger sama sentimen dividen yang 90% mau dibagi. Dia juga ingin mendongkrak harga menjadi seperti sebelumnya yang bisa mencapai 1000. Ya sebetulnya ini
penurunan ini memang natural, bukan karena gorengan atau apa. Tapi kalau naik itu bisa juga karena bisa gorengan atau euforia atau apa, atau follower yang banyak ngikutin, dan atau kemakan dari informasi pom-pom, influencer dan selain sebagainya ya. Tapi sebetulnya harganya memang nggak segitu. Harga itu 500 sebetulnya. Dan kalau beli di 500 pun juga jangan beli di 500 karena upside-nya akan sedikit. Belinya mestinya di 200. Belinya nih di sini harga 300 200 itu yang paling tepat karena dia punya upside. Kalau naik 400 kan lumayan. Nah, tapi kalau harga segitu ya spekulasi, pasti turun terus. Andaikan didongkrak terus, ya suatu saat kalau dongkraknya habis ya terjun bebas dia. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu.